Pak Paul belum masuk. Belum. Pak Paul. Ya, kan ya. Ya. Hajar sudah kawan, hajar sudah. Wih, hajar sudah nih. Oke, yang kita diskusikan ini kan berkaitan dengan ini pemetaan aset. Oh, tadi ada 7 modal aset itu. Yuk kita ini sepakat dulu ini sebelum kita masuk ke kan waktu diskusi ini lumayan lama. Kita sepakat memang kita dulu pembagian peran dulu untuk presentasi nanti, ataukah setelah diskusi baru kita pembagian peran. Terus kita untuk ini mendokumentasikan hasil diskusi kita ini, kita sepakat dulu siapa? Pak Paul, Ibu Justin, Ibu Elvi. Mana sah mau? Berarti saya sistem tunjuk sudah. Oh, Pak Atur sudah di situ sah. Oke, Ibu Justin ambil alih itu senyum dari sana itu. Nah, dokumentasi ini apa? Nanti baru kita mau sepakat dia punya bentuk presentasinya dalam bentuk ini poster ke tabel atau apa, nanti baru sebentar baru kita sama-sama sepakat ya. Sesuai dengan kita punya bakat atau hobi di bagian mana. Oke, baik. Teman-teman, ada 7 modal atau 7 aset yang menjadi fokus kita. Kita langsung saja kita start dari yang paling pertama, itu modal sumber daya manusia. Kita mungkin mencari aset-aset yang sama yang berkaitan dengan ini modal manusia atau sumber daya manusia. Yang pertama pasti modal yang pertama pasti guru atau? Iya. Atau guru yang bagaimana? Guru yang khusus kah? Guru yang ataukah guru? Guru, Kak. Guru. Terus apa lagi? Dia guru biasa, satu guru yang bagaimana? Guru yang berkualitas atau guru yang guru, murid yang berbakat atau murid yang memiliki potensi murid yang berbakat dan berprestasi. Terus tenaga pendidikan yang mampu bekerja sama atau mampu bersinergi begitu. Bisakah itu? Karena tenaga pendidikan ini kan ketika menurut saya sih, karena dia menjadi aset berharga itu ketika dia mampu bersinergi dengan semua elemen sekolah. Terus apa lagi yang berkaitan dengan sumber daya manusia atau model manusia ini? Pak Paulu bersuara dulu ya. Saya masih makan kawan.
Aduh, Berapa ini ibu pasti resah. kalau kita beri terus ini betul. Keluar sekolah terlambat, paksa saya makan cepatnya. Oke 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 kami lanjut. Ini guru terus kalau Kurikulum, komite dong itu, Hah? kurikulum. Kalau sabar kurikulum ini untuk sumber daya manusia kakak. Untuk kita omong aset Oh, masih perbagian dulu. ya modal Oh, masih. modal manusia dulu. Ya, ya. Modal manusia dulu. Kalau komite dong itu nanti dia masuknya di Kepala oh iya sekolah, iya kepala sekolah. Oke oke oke. kepala sekolah, Guru, guru. murid, kita bisa lupa kepala sekolah. Guru, murid, kepala Iya sekolah. ya. Kepala sekolah, guru dan Dengan murid ya. tenaga kependidikan, tenaga kependidikan. Nah, Oke, tenaga catat. kependidikan itu seperti ini, laboran, pustakawan, security dong itu. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, administrasi dong itu kan tenaga Iya iya, pendidikan toh semua itu tenaga dengan kependidikan. siswa. Iya iya. Oke, kita pakai rincikan kok kakak. Misalnya kualifikasi pendidikan sebagian besar tuh S1. Terus misalnya guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik itu ada berapa orang. Tidak Terus nanti tidak dia punya keterampilan khusus yang dikuasai guru. bisa juga Ratusan seperti deh. kalau digabungkan semua jadi satu kalimat, satu kata saja misalnya yang berlisensi dong, artinya punya sertifikat pendidik ataukah kita gunakan satu frasa saja bilang guru kompeten bagaimana? Boleh. Nah, Boleh. oke. Kakak orang tua murid sonde. Orang Modal tua manusia ini murid mungkin orang tua masuk murid di sonde. sosial. Mungkin masuk di sosial ya. Oh ya. Aha, Dia nanti boleh. dia masuk di sosial. Oke, untuk model manusia kayaknya cukup dulu nanti sebentar dia bisa berkembang. Masyarakat kan masuk, huh? Dan masyarakat masuk di modal sosial, kakak. Oh, iya. Oke, coba kita langsung masuk di modal yang kedua, modal sosial. Oh ya. Modal sosial. Modal sosial pasti pertama itu ini apa ya? Semangat ini kekeluargaan atau gotong royong. Terus ini komite sekolah, masyarakat sekitar, terus kerjasama dengan dinas. Orang tua kan, ya orang tua. Orang tua. Ya masyarakat sekitar. Komite sekolah, masyarakat. Masyarakat sekitar sekolah. Terus kerjasama dan dinas pendidikan. Pengawas sekolah. Iya, pengawas sekolah masuk. Ini apa dong sudah masuk kok? Pak Nero. Halo. Iya, bro. Ya. Saya suara terdengar kan? Saya pakai headset, saya sampai suara putus-putus. Dengar, Pak. Dengar. Yang kita lihat di eksplorasi konsep itu, modal sosial itu kan di situ dia bilang contoh-contoh yang termasuk dalam modal sosial itu asosiasi atau suatu kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih. Jadi dia kayak semacam moral sosial itu semacam kayak organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat begitu. Iya. Berarti kita tuh MGMP dong bisa toh? Tidak artinya kita melihat ini aset-aset sekitar yang punya dampak ya, aset-aset sekitar yang punya dampak langsung dengan sekolah, menjadi kekuatannya sekolah. Sekarang jadi komite sekolah sudah pasti. Komite sekolah. Terus ini dinas pendidikan sudah pasti. Pengawas.
sabar, jangan sampai komite sekolah dengan dinas dong itu larinya ke modal politik. Tidak, politik dong itu mau ke RT RW dong itu. RT RW desa. Berarti masyarakat ya, masuk dalam politik atau? Tidak. Masyarakat dia masuk di sosial sebenarnya. Masyarakat ini kan kadang kan asosiasi ini kan ada dua, asosiasi yang berlisensi dan asosiasi yang tidak berlisensi. Artinya perkumpulan beberapa orang yang punya sepemahaman kan bisa dikategorikan asosiasi. Masyarakat sekitar itu kita bisa anggap berasumsi bahwa mereka itu adalah asosiasi yang tidak berbadan lah begitu. Atau ke mana Pak Paul? Sahabat saya punya dong ada berkelahi. Itu bisa Bapak ada ngomongin. Kan begini Pak Paul, selain itu apa namanya? Kita kan intinya bahwa kita lihat ini apa namanya? Misalnya modal sosial ini kita bisa lihat dari sisi misalnya bisa lihat dari kita bisa lihat dari sisi biotik dan abiotiknya. Pak Paul? Iya. Bisa ke tidak? Kalau seandainya di sumber daya manusia kan jelas, itu tuh kan dia langsung ke biotik. Tetapi kalau sosial, apakah mungkin kita melihatnya dari dua sisi tadi? Sosial kalau kaitan dengan abiotik seperti apa? Seperti gotong royong tuh mau? Kerjasama gotong royong. Oh, coba dilanjutkan dulu. Saya masih belum terlalu paham tuh. Oke. Nah, coba kita gas pelan-pelan. Ya, ada siapa yang sementara ketik ini? Ibu Justin. Oke, baik kalau. Saya ini sementara intip beberapa punya di sini. Jadi saya lihat di sini ada punya itu ada kekeluargaan, gotong royong, networking. Abiotik ini termasuk lingkungan atau bukan, Pak? Lingkungan sekolah. Bukan. Ini dalam konteks sosial, Kakak. Kakak sosial ini dengan PGRI dong, KKG dong juga atau tidak? Termasuk bisa itu masuk itu. Bisa masuk. Organisasi profesi. Taruh saja organisasi profesi. Organisasi profesi. Kalau Kombel dia di luar sekolah mungkin ya. Jangan ribut. Artinya sosial ini yang berada di luar sekolah yang punya keterkaitan dengan sekolah, toh? Iya toh? Atau ke mana? Iya. Nah, itu yang harus kita bedakan itu supaya kita bisa sebut ya. Kita abu-abu. Oh iya, sabar. Dengar nih penjelasan ya. Yang termasuk ini yang dieksplorasi konsep nih saya baca. Yang termasuk modal sosial itu asosiasi. Asosiasi itu suatu kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat. Iya. Berarti di luar sekolah ya? Iya. Iya toh? Masyarakat dari harus luar. Oh, berarti sebutin di luar sekolah, komunitas yang di luar sekolah dulu modal sosial itu. Berarti sudah uraikan apa-apa saja situ. Ibu Justin coba sebut supaya yang komunitas di dalam sekolah cut dulu. Komunitas sekolah tidak ada. Ibu Justin sebut yang ini model sosial dulu yang sudah terdata di situ apa pesan? Halo, Ibu Justin? Halo? Ibu Justin jaringan kan?
sepertinya. Saya Dia jaringan, dia tidak dengar yang kita sebut, kita gas terus sampai modal ke-7 baru bilang ulang kembali dulu. Berarti itu sudah ya modal sosial ini apa? Kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah sah. Ini kan kita mau memeta identifikasi aset yang ada di sekitar kita punya lingkungan sekolah, Betul. bukan yang jauh-jauh amat toh. bukan yang jauh-jauh. Jadi kita punya kisaran dari Manumuti ke Wederok, itu seperti apa kira-kira yang ada. Ibu Justin. PGRI bisa toh PGRI? PGRI untuk ini bisa sih, kalau untuk ini tingkat kecamatan bisa sih. Organisasi-organisasi profesi dong. Iya, bisa sekali. Itu kan masuk. Seperti MN walaupun tidak jalan. Boleh coba buka kartu lah. Itu pengaruh dia pun ketua dan jajaran pengurus ini. Kacau. Aduh Besti, minta maaf ya Besti. Oke. Terus sampai mana kita? Ini tadi minta ini, coba sampaikan dulu ini modal sosial dulu. Model sosial Nah, sudah. itu yang pertama ada komite sekolah, terus masyarakat sekitar, dinas pendidikan, pengawas sekolah, orang tua murid, dan organisasi profesi. Oke, organisasi profesi mungkin lebih konkret lagi, gak apa-apa. Atau dia lebih mendetail lagi. Lebih detail kan, spesifik begitu kan? Lebih Organisasi spesifik lah, ini profesi. keesmaksanya luas atau ini jaringan parah kok. Maksudnya organisasi profesi disebut mendetail begitu. Nah, maksudnya mau ke organisasi Contohnya profesi apa misalnya begitu? PGRI, MNK, maksudnya jelas lah. Ini apa MGMP, KAKIP gitu Kan kita sisir dari area Manumuti sampai dengan Wederok yang kita punya wilayah ini kan. Apa yang dekat-dekat dengan sekolah yang berkaitan dengan organisasi tadi. Atau MN, tidak usah MN, kita dua sendiri. Masuk kan, kita udah sendiri juga masuk kan. Kan kan lebih dari kelompok satu toh. orang kan? Tidak, maksudnya kan tadi Fasil bilang yang ada di anggota kelompok semua macam ke Alo ada laut, ya Ibu Rina ada laut, ya bisa. Atau kalau satu ada laut, satu tidak ada, jangan. Bukan, organisasi MN ini kan, organisasi MN ini kan organisasi yang istilahnya bukan atas nama individu toh. Dia yang ada, organisasi yang berada di sekitaran sekolah. Atau sebut ini saat MN tidak usah, PGRI dengan IGI saja. Oh ya, PGRI dan PGRI IGI juga. boleh. PGRI sadar Dengan IGI. Dengan IGI. Jadi PGRI ini dia masuk di organisasi profesi kok atau? Iya. Iya. Dengan Ikatan Guru Indonesia, IGI. Oke. Termasuk dengan Kombel itu, Kombel ini apa nih yang guru penggerak angkatan pertama punya itu jadikan aset saya. Iya kok, saya tulis Bisa ya. kan? Bisa kan Pak Paul? Gombel formula. Bisa. Itu Dompung Kombel nama apa ya? Nama Dompung Kombel apa? Memang mereka Kombel itu aktif sekali sih. Sekarang kita lihat. Gombel formula. Oh. Woi, jaringan jelas. Terus untuk sementara itu dulu kah? Ya. Oke. Kita lanjut ke aset yang ketiga. Aset yang ketiga fisik. fisik. Modal fisik. Itu bangunan sekolah pasti. Iya.
bangunan sekolah, sarana dan prasarana. Yang nangis Ini Pak Paul, ya, kita bisa kembali sedikit ke model sosial dulu kah? boleh. Oke. Modal sosial ini kan dia punya pengertiannya, salah satunya itu kan dimakna sebagai sebagai norma atau aturan yang mengikat keluarga masyarakat, ya. yang ada di dalamnya itu dan mengatur pola perilaku warga. Makanya tadi itu saya minta di modal sosial itu kita kasih masuk kekeluargaan gotong royong. Bisa ke sana itu. Maksudnya itu dia punya spesifik dukungan untuk sekolah itu seperti apa ke keluarga gotong royong? Kekeluargaan gotong royong itu kan istilahnya ini ketika kita ambil kasus konkret saja, misalnya begini, misalnya ketika kegiatan sekolah melakukan kegiatan, dia melakukan pemetaan aset, dia bisa meminta support atau dukungan dari masyarakat sekitar ini dengan semangat gotong royong untuk bahu membahu membantu mensukseskan kegiatan sekolah. Itu maksud saya begitu. Dan Kan itu sudah menjadi kebiasaan kita kan, ya toh? Itu kan, iya toh, kan begini, saya baca di sini nih, dia bilang modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Jadi saya lihat itu macam salah satu kekuatan kita itu gotong royong itu, kekeluargaan gotong royong itu. Boleh. Contoh sederhana Bisa. saja, misalnya kegiatan di kemasyarakatan itu kadang kan mereka melibatkan sekolah. Mereka menganggap sekolah sebagai keluarga toh. Oke, bisa. Begitu. Jadi ini apa? Gotong royong kasih masuk ya, misalnya kita tanpa sadar bahwa kita melakukan kegiatan maju ke bakti sosial, bersihkan gereja, tempat-tempat ibadah dong, itu kan salah satu bagian dari semangat kekeluargaan gotong royong gitu. Oke, Kak Justin sudah? Baik. Oke, kita lanjut Boleh. ke fisik. Kita pasti lanjut ke fisik sambil kita pelajari dia punya modul yang ada. Selain Fisik. bangunan sekolah, sarana prasarana apalagi ya? Pas kan? Fasilitas sekolah ya. Iya. Pas. Kayaknya ngomong dulu. Hanya kami yang bangunan tidak lengkap ini bagaimana? Intinya bangunan sekolah ada Paul ini. Tidak usah mengeluh ya kawan. Sampai teman-teman Apa tadi? relasi di mana mau kasih kami bantu dihubungkan. Aduh. Kasihan. Kamu ruang guru di sana ada kok kamu. Kami semua tidak ada. Aduh, makanya cepat jadi kepala sekolah sudah. Oke, berarti 2 itu sudah ya? Siap, Sarana dan prasarana. Kayaknya itu sudah tidak ada yang lagi. Oke. Kita pindah ke yang berikut dulu sambil berkembang. Lingkungan, modal lingkungan. Kita punya modal ini pasti yang pertama sawah ya. Memang ya. Sawah pertama. Sawah. Terus Lapangan. Pisang. ini Lapangan. apa nih? Lapangan sekolah. Kebun pisang. Kebun pisang. Lapangan. Ya, betul, kebun pisang. Kolam air tawar. Itu di mana itu? Kolam air tawar. Ada di belakang Kita- di sawah-sawah tuh kita- banyak. Kita air begini banyak ini, hanya kan belum diolah toh. Padahal potensinya ada, hanya belum dimanfaatkan. Jadi disebut sebagai kolam. Oke. Ya? Kolam tak bertuan. Siapa Ya? tahu Iya, di kolam. di sekolah itu kamu bisa bikin kolam air tawar kah supaya anak-anak belajar sambil lihat ikan berenang.
Aduh. Dia kan moral lingkungan itu kan begini toh kawan. Hmm. Moral lingkungan atau alam bisa berupa potensi yang belum diolah. Iya benar. Ya, Ya. betul. Taman sekolah jangan lupa, taman sekolah. Taman sekolah. Apa lagi? Tadi kebun pisang sudah kan? Sudah ya? Sudah. Itu sekitar kita sekolah itu kebun pisang sudah itu. Persawahan, kebun pisang, kolam air tawar, dan taman sekolah. Apa lagi? Sirih pinang, jeruk mangga, Nangka, kelapa. Nangka. Hai, kamu suka pipa-pipu program kan? modal Oke. lingkungan itu modal membangun ternak ada kan? Tidak ada ya? Tidak ada. Kita di sini potensi kan? Hewan dong juga bisa masuk. Iya toh. Berkaitan lingkungan tuh hewan dong juga bisa masuk. Memang Ini hewan bisa masuk ya. Saya Apa? Sapi, babi, saya baca anjing, dulu. ayam. Sapi Kita banyak. sapi yang anjing banyak. Sapi itu istilahnya sistem gembala ya, jadi banyak. Ya karena di sini kan padang rumputnya masih luas. Di mana ya Manumut yang padang rumput luas? Setengah mati. Sapi juga sudah setengah mati. Tapi mereka punya lokasi di proyek sana. Mereka selalu pergi apa nih gembala. Iya. Hewan juga masuk ya kawan. Hewan juga masuk. Jadi modal lingkungan itu terdiri dari bumi, udara, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Tumbuhan, hewan dan sebagainya. Tadi kita sudah sebut berapa? Sudah 4 kan? Nah, 4. Oh 4 itu cukup sudah lah. Mau tambah apa? Cukup so. Cukup juga. Cukup so. Oke. Apa lagi? Sekarang modal apa? Politik atau apa? Ini yang berikut lingkungan habis finansial. Bendahara keuangan dong. Itu bos Dan bos reguler. Paul dong ada kinerja juga toh? Tidak ada kami. Ibu Elvi dong? tidak ada. Berarti kita sama hanya bos reguler sah. Bos reguler. Komite ada ke sonde? Ada. Kami ada. Berarti ada komite. Terus sudah pasti ada RAPS ya. Iya. Kami Jadi, Bos dan komite Sako. tambah dengan RAPS kakak. Sudah. Oke. RAPS itu masuk modal kah? Ini Paul. Itu. Paul. Biasanya modal ke sonde he. RAPS itu masuk modal kah? Tidak, dia hanya pembukuan sah. Nah, pembukuannya saja. Jadi dia hanya bos dan komite saja kakak. Oke, kasih keluar. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, Yang bisa dijual. bagaimana menjadi menjual, usaha kecil. bagaimana Jadi memperbaiki berjalan lebih baik. baik, juga bagaimana melakukan pembukuan. Bagaimana melakukan pembukuan? Berarti RAPS masuk. RAPS masuk ya? Apa ini dan bagaimana melakukan pembukuan? Nah, di poin ketiga itu, di poin ketiga tuh, dan juga bagaimana melakukan pembukuan. Berarti RAPS masuk. RAPS dan SPJ. Dan laporan. Jadi besok Pak presentasi Pak SPJ Pos tahap 1. Oh, nah, supaya lu langsung ini apa beta memang so. Sudah, sekarang apa lah ya? Modal politik. Politik. Sabar, modal finansial termasuk tabungan. Paul modal Ya. finansial ini termasuk, dia bilang termasuk tabungan hutan. Konsultasi penggunaan pada posisi gaji serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Nah, ya, kita tidak ada. Siap. Itu sudah. Oke. Tidak ada. Oke. Masuk di ini politik so.
Gaji ini kita tidak sebut kah? Oh, gaji juga sebenarnya masuk ya? Atau? Oh, saya taruh tambah ya. Iya Ya betul, itu kan gaji modal ini finansial modal untuk kita bergerak. Ini kan kunci pertama gaji ini. betul Pokoknya gaji, gaji pos, gaji. komite, RAPS, dan SPJ. Iya, Kas? iya. Oke. Itu saja kan? Nah, untuk sementara itu Modal dulu. Nanti politik sekarang. yang berikut politik. Politik. 1 RT kita RW EBA, 2 SNFBN, Aduh. Yang 4 Nero Paula. Rob Paul itu tagline Kita dua Nepal sa. Nepal. Nero Paul, Nepal. Oke baik. Oke, Namanya politik. padi rumput. Oh iya. Oke, pertama Oke. itu RT RW kakak. Tuh baterai lumayan casap pun apa ini? RT RW kayaknya kita punya RT RW kayaknya kurang apa, lebih kayaknya desa sih. Nah, kalau di kota mereka tuh RT RW sih. Kalau kita di sini kayaknya lebih cenderungnya itu ke aktivitas demokrasi dan dalam tataran politik praktis. Ini kayaknya lebih banyak, lebih cenderungnya desa, lebih menonjol. Lebih menonjol Jadi ke desa. desa. Apa lagi? Sabar. Kebijakan kuliah. Sempat sebut contoh modal politik salah satunya pengusaha untuk Pak Alo dong. Oh, itu termasuk ya pengusaha galon. Modal politik sebagai salah satu asas kebijakan Kalau ini kebijakan daerah masuk kan? Itu penjelasan tidak ada contoh itu bingung. Kalau kebijakan daerah itu misalnya apa ya? Ada apa? Ini kegiatan-kegiatan sekolah yang mendapat support dana dari pemerintah daerah begitu kah? Atau ke mana itu? Masuk kan? Sebagai kendaraan untuk mencapai modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Baik, berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan kau. Modal politik itu menjadi sumber manusia dapat mempengaruhi mencapai kepentingan politik dapat bersifat struktural apabila merujuk pada atribut dalam sistem politik yang partisipasi dalam keputusan. Tadi Pak daerah bilang apa tadi? Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah daerah. Jadi kayak kita cari barang, kita cari ini nih yang kira-kira kalau kita mau apa berdayakan potensi di sekolah, kita bisa meminta bantuan kepada mereka modal-modal ini, toh bisa membantu kita untuk memberdayakan sekolah, sumber daya sekolah, toh? Iya. Mereka menjadi aset yang dipertimbangkan lah begitu. Ini contohnya satu ini bisa Sonde. Coba. Ini kerjasama dengan perpustakaan keliling untuk meningkatkan minat baca anak. Contohnya begitu. Untuk modal politik, kita kerjasama atau dengan perpustakaan. Habis itu contoh yang lain. Ini dengan polsek setempat untuk kegiatan sosialisasi keamanan dan bahaya narkoba. Berarti itu udah berhubungan masuk ke apa ya? Bisa kerjasama, bisa juga berkaitan dengan perizinan,
Kan contoh misalnya kita melakukan satu kegiatan ini di sekolah untuk memperoleh sebuah keamanan itu kita melakukan ini apa ya, permohonan izin ke kepolisian setempat. Kita kan kayak bingung di bagian politik ini. Dia kayak begini Politik teman, ini sama semacam saya. Modal Coba? politik ini semacam kayak satu kelompok, satu unit di sini macam kayak apa? Sifatnya kayak di situ kayak bilang ada bersifat struktural, ada organisasinya jelas yang ya bersifat struktural, kita bukan merujuk bisa pada ada bantuan dukungan dari mereka untuk memberikan kontribusi kepada meningkatkan. sekolah. Betul. Contohnya kayak puskesmas. Kita bisa minta mereka untuk pelayanan kesehatan di sekolah, misalnya melalui pemberian tablet tambah darah kah? Darah. Iya, betul. Tadi kayak kalau polsek setempat misalnya kayak tadi untuk sosialisasi tentang narkoba, misalnya begitu. Berarti ini dia punya apa? Narasinya ke mana nih? Untuk ini Jaga antar yang satu puskesmas dan rumah sakit. Ini? Kita ini kan puskesmas. iya. Sosialisasi lah. Kata sosialisasi lah. Ini kayak Sosialisasi garing pelayanan sa. Sosialisasi garing begini, pelayanan. Kakak bisa sonde kerja sama sekolah dan puskesmas terdekat untuk apa? Misalnya sosialisasi apalah. Kalau pakai kata kerjasama berarti udah masuknya di ini aset sosial tuh. Oh, jadi harus pakai kata apa? Tadi itu, ini pelayanan garing sosialisasi ini dari mana tuh? Dari dinas kesehatan ataukah dari kepolisian? Jadi pelayanan dari puskesmas, dinas kesehatan. Dari dinas kesehatan, kebanyakan ke sekolah-sekolah itu kesehatan. Jadi ya, pakai di situ pelayanan garing sosialisasi. Jadi sosialisasi ini kan bisa saja dalam dari bentuk ini puskesmas untuk apa? Kakak cukup ketik di situ ini pelayanan garing sosialisasi dinas kesehatan, begitu saya. Kalau menurut saya begini teman, kita jangan sebut langsung dulu dia punya uraian kegiatannya, tapi kita sebut modal politik. 1, puskesmas. Boleh. 2 apa? Boleh. Iya, boleh. Baru Nanti jenis kegiatannya apa? Iya. Boleh. Benar. Langsung sebut institusi sah, tidak apa-apa. Iya, sebut langsung dia punya institusi itu sebagai modal, toh maksudnya begitu. Iya. Kalau ini dinas bisa ke tidak masuk? Misalnya, maksudnya begini, kita melakukan kegiatan, kita membutuhkan izin dari dinas, itu kan bagian dari politik, toh? Iya, itu politik. Sekarang dia masuk atau tidak? Dinas terkait bisa ya. Artinya kan kita mau buat sesuatu kan selain izin juga kita minta apa? Izin, harus minta dukungan dari mereka. Iya. Ya tulis saja dinas terkait. Iya, dinas terkait. Oke. Terus apa? Kita polsek. Tapi biasa buat ke tidak? Apa? Polsek. Kepolisian. Kami selalu pernah buat Kami kepolisian selalu. Ya, toh itu kan untuk kebanyakan mereka datang sosialisasi untuk bahaya narkoba atau lintas, ya toh. Kami rutin itu. Iya, Polsek. Kita rutin polsek. Oke, sudah. Ini apa nih? Kalau ini untuk keamanan tuh kami biasa kerjasama juga dengan Babinsa. Babinsa. Jadi kayak jaga supaya anak orang jangan tawuran sembarang. Iya, Babinsa itu selalu. Setiap kegiatan penting itu polisi dan Babinsa yang selalu kita bangun kerjasama. Oh, jadi dong hadir untuk apa ini?
untuk ini jaga keamanan lah, sebagai jaga pihak keamanan yang disertakan. Tapi kami tidak pernah ini, tidak apa-apa kan? Nah, kita inventaris semua tuh bisa artinya seperti Pak Paul omong tadi tuh, kan Kalau bisa kami ada pernah. bisa ada sekarang dengan yang bisa direncanakan nanti tuh. Boleh diterima alasan. Weh, Justin. Oke. Ada yang lain lagi, Kak Elvi? Mau tambah? Sudah pas. Pas. Untuk sementara Kalau- itu Kak. Gereja nanti dia di moral agama kah? Jadi Jadi agama agama. dan budaya. Dia Agama dan terakhir. budaya. Kalau kita di sini kan RT dan RW kayak hampir-hampir tidak punya punya dampak langsung dengan sekolah. Nah. Itu Pak minta dong duduk diam-diam sah. Kita langsung desa, saya. Ya kita langsung desa. Selama ini kan desa tuh langsung desa. Desa kami Desa hampir-hampir Puskesmas, tidak Bos, pernah. Desa kami punya dong ini, kami kasih surat undangan tidak pernah muncul. Padahal kita ini capek-capek piantar oh. Mereka kurang effortnya kurang. Wah ini curhat ini Pak. Oke, kita lanjut Kami yang dekat sekolah saya tidak pernah hadir, apalagi Pak yang jauh di sana. Nah, lihat kita lanjut yang terakhir. Dong, Yang yang terakhir bagus. dulu baru kita lihat kembali. desa. Kita lanjut yang terakhir dulu, baru kita lihat kembali mana yang kurang kita tambahkan. Oke, apa lagi? Agama dan budaya yang terakhir. Oh, itu terakhir ini kan. Oh, 7 Waktu Masih, masih banyak. Finansial belum. Finansial tadi yang kamu ngomong bos reguler dong tuh. Oke. Baik. Yuk, terakhir modal agama dan budaya. Oke, kita masuk di agama dengan model agama dan budaya dulu. Kira-kira apa yang ada di sekitar kita nih? Itu kita kan ada gereja, ada stasi, ada gereja Kristen, ada juga tuh. Jadi kegiatan keagamaan ini apa? Kegiatan keagamaan ini Katolik dan kegiatan keagamaan gereja apa yang di kita punya wilayah nih? Di Angkais itu? Kristen apa itu? Gemit. Gemit. Oke. Berarti kegiatan keagamaan Katolik dan ini Kristen Gemit. Kakak ulang. Kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan Katolik dan Kristen Gemit. Sudah. Katolik dan Kristen saat ini. Katolik dan Kristen. Kristen kan banyak. Sudah. Ibu Elvi Kristen Ya. kan? Iya, Kristen karismatik, Pak. Kakak dong karismatik. Iya. Itu Ibu Elvi Kristen karismatik. Baru Pak disebut Gemit saja. Tapi sama, Pak. Jadi Kristen saja. Kristen saja, sama. Oke, siap. Terus yang berikut apa? Ini budaya apa? Budaya Paul. Bahasa daerah di sini apa? Budaya apa? Budaya WCW Hali. Budaya apa? Kita punya budaya ini. Hak veter, no hak takmal. Oh, itu. Itu tulis ke mana ini? Saya juga tidak terlepas. Budaya. Rumah adat apa di sini adanya? Oh iya, ini kita sebut barang-barang yang apa ini? Budaya. Budaya yang kita bisa menunjang di sekolah ini kayak likurai dong. Widu dong, ya toh? Ya. Habis lagu tradisional. Kan kita sebut satu saja budaya, satu saja kan pas itu masuk di dalam semua tuh. Atau banyak-banyak. Karena pas sebut budaya di Melaka tidak habis, terlalu banyak. Identifikasi dan pemetaan budaya dan agama. Kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia unik lahir dari serangkaian ide gagasan norma moral dan hal itu. Kalau tarian daerah kita pakai yang sekarang lagi tenar-tenar tuh apa bidu taismutin?
Pokoknya bidu dengan cakup semuanya tuh. Bidu. pokoknya bidu dengan ini apa? Likurai sa. Ya Hasil toh. hawa kadang soal deh. Ah, Hasyawaka juga masuk dalam budaya, itu aset. Hasil. Nanti kamu perbaiki ya, hasil hawaka, bidu, dan Baik, likurai. begini. Di situ kebudayaan itu dia bilang apa? Keadaan konkret hasil cipta dan karya seperti lukisan, buku, mesin, kerajinan tangan, dan semua benda yang dihasilkan oleh manusia sebagai bentuk kreativitas dan sebuah bentuk yang dapat dipelajari melalui kualifikasi akademik di sekolah. Berarti rumah adat itu masuk ya Pak? Rumah adat itu rumah Berarti adat. kita sebut budaya yang diajarkan di sekolah saja atau Di sekolah diajarkan hasil hawaka, bidu, dan likurai. sekitar. Oh, sebut yang diajarkan juga boleh. Kalau yang tadi 3 itu kan punya semua masuk. Mana yang apa itu? Hasehawaka, Hasil Hawaka itu masuk. dan likurai. bidu. Bidu masuk. Jangan lupa makanan khas, Likurai. makanan khasnya. Kakak bilang. Oh, iya. Akabilan juga masuk akabilan itu. Akabilan kita di sini tidak ada. Kami Di mana? kami di sekolah kami Iya, kami praktek. praktek Bang. Akar bilan toh. Kakak bilang. Kami hanya makan kami. Kami ini bisa praktek akabilan, kami di bagian makan. Akabilan makanan lokal ya. Iya. Iya. Aduh. Terus apa lagi? Kerajinan lokal yang biasa dibuat SMA banyak tuh SMA. Ini kain adat dong, itu tenun itu, sarung dong tuh. Tenun. Yes, betul. Tenun kok? Kain tenun. Ya. Iya. Oke. Apa lagi? Terus Tenun apa lagi? ini kita sebut apa ya? Ini apa? Nain kah? Raja dong tuh. Permana Pak? Nain, itu juga masuk. Itu mereka tuh aset yang sangat berpengaruh di sekolah. Nain, tokoh adat dalam kurung Nain, tokoh adat. Tokoh adat dalam kurung Nain. Kan di sini dia jelaskan begini. Dia jelaskan bahwa mana ya? Identifikasi dan pemutaran budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting. Termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Tokoh-tokoh penting ini kan bisa saja yang tadi itu Nain dong itu. Kalau tuh ini pastor dong masuk ke sana, Paul. Ya. Tokoh agama dong itu. Masuk ke tidak? Dia berpengaruh ke tidak untuk sekolah, tokoh-tokoh agama nih. Kalau dari sisi budaya kan kita angkat yang tokoh adat yang sebut Nain tadi. Kalau dari sisi agama punya tokoh yang berpengaruh terhadap sekolah ini, itu kita mau ambil ini pendeta dengan ini apa? Pastor kah? Atau bisa? Karena di penjelasan itu kan ada tokoh-tokoh yang punya peran apa itu? Ya, atau setidaknya mereka tidak datang di sekolah, tapi kan murid-murid bisa meneladani mereka, toh. Masuk dulu baru kita diskusi. Atau kan begini, saya baca dia punya penjelasan di sini nih. Dia bilang identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Ya, toh. Makanya saya bilang itu juga isi karena pastor dan pendeta memang tidak berperan secara langsung di sekolah, tetapi mereka memiliki kepribadian yang akan diteladani oleh warga sekolah. Bisa. Jadi taruh saja. Tokoh agama kok?
Tokoh agama. Dalam kurung kita hanya punya pastor dan pendeta. Pendeta, Pak. Biksu tidak ada. Yang kau taruh dengan biksu. Saya Tidak. bulan depan Alat- baru rencana naik biksu. Alat musik tradisional. Bisa alat Bisa tapi kerajinan tangan. oh ya, Baik. alat musik tradisional apa? masuk. Apa yang pakai pukul itu apa namanya tuh? Gendrang. Pakai Genderang. liquid. Genderang. Tak tak tak. Hanya Bibiliku. Hah? bibiliku. Betul, kan? Iya, Sama namanya betul. bibiliku. Yang pakai Bibiliku. bibiliku. Heeh. Bibiliku. Dalam kurung Sudah. genderang. Terus tala atau gong, tidak kah? Gong juga ya, Pak. Terus ini apa tuh yang biasa taruh di kaki dong tuh, kodong goyang-goyang tuh. Giring niji. Oke. Artinya aset-aset daerah yang berpengaruh pada sekolah, yang mendukung sekolah. Iya betul. Jadi sebuah sudah yang ada di Malaka. Lagu tradisional Malaka. Oh, Tidak, kita saja, pikiran kita saya mana semua. lagu tradisional Malaka nih apa? Oras loro malirin kah? Hah? Kau Lagu meri Kalau omalai. malam itu dari band kak. Bukan. Oras loron maliri son pakai lai sekarang orang pakai kau meri. Orang pakai apa, Pak? Kau meri. Itu dari Malaka kah? Iya, kau meri omalai. Oh, Kalan Mary kau wala of my life. Paulus. Oke, lanjut apa lagi nih? Oke, itu saja giring-giring yang kita biasa pakai di sekolah, genderang yang biasa kita pakai di sekolah, gong juga toh kita harus pakai di sekolah gitu. Kan tadi ada hase hawaka toh itu berarti upacara adat ya, dia termasuk dalam upacara adat atau bukan? Hase hawaka tuh beda lagi? Sewaka juga diajarkan di sekolah toh. Iya, diajarkan. Iya, kami P5 Kami punya P5 itu. Masuk P5. main gila. Erik Nokatuas. Satria. Kamu dengar dulu, model agama dan budaya, kegiatan Oke. keagamaan Katolik dan Kristen, tokoh Oke. agama itu ada pastor dan pendeta, hase hawaka, bidu, likurai, akar bilan, kain tenun, tokoh adat itu ada nain, bibiliku, gendrang, tala itu gong, dan giring-giring. Apa lagi? Mau tambah apa lagi? Oh. He, Kain tenun tadi sudah. Sudah. kain tenun. Ini penenun. Senjata tradisional. Apa? Saya tanya dulu. Penenun. Sudah ada nih, tambah kok. Paul. Penenun itu Iya. maksudnya orang masyarakat yang ini apa nih kak? Dilibatkan atau kak dibangun kerjasama untuk ini semacam kayak jadi mentoring tenun di sekolah itu kak? Guru tamu. Ya mau katakan guru tamu juga. Itu aset juga tuh itu masuk aset tuh itu. Iya, kalau kita bangun kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk datang ajarkan itu barang, termasuk aset juga. Hanya kita mau redaksi kalimat itu seperti apa? Penenun. Penenun. jangan cari kata-kata kasih sulit kita sendiri. Bukan penenun. Mentor tenun. Oh, mentor tenun. Boleh. Woi, agak gaul tuh orang pasti penasaran tanya tuh mentor tenun Orang- ke mana? Bisa tuh mentor tenun. Justin mainkan dia. Mentor tenun. Karena dia benar-benar ajarkan berdasarkan dia pun kemampuan, toh. Iya. Yes. Dan dia datang itu kau ikut saja, tidak boleh komentar karena dari dulu modelnya begitu, toh. Tidak juga ya. Pasti ada variasi lain nih.
Ya, tapi kan tenun dia pun cara begitu, toh, tok 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 Nah, rusak dia komentar, bicara secara toh. umumnya pasti Sedangkan diajarkan dia punya begitu. motif itu, motif adat punya itu wajib, mungkin ada motif kreativitasnya yang lain. Sabar, Oke. sambil air dulu, Sa. Hah? Oh, angin itu. Angin. Lu tuh. Kita lihat ulang kembali dari depan dulu ya. Iya, iya. Dari aset manusia dulu. Bendungan Benena itu bukan aset budaya kok. Bendungan itu sebenarnya dia masuknya di fisik sih. Bukan fisik, dia masuk di aset lingkungan atau alam. Oh iya iya iya. Modal Jadi untuk lingkungan. irigasi sawah. Nah, saluran irigasi itu sebenarnya masuk juga sih. Soalnya di belakang sekolah kami kan ada toh. Oke, buka ulang sudah seperti kita lihat. Nah, Ibu Justin. Bukan sudah seperti kita lihat. Justina Botan dia ada di mana nih? Oke, Ibu Justin coba roll ulang dari awal. Dari awal, oke. Modal manusia itu ada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Terus modal sosial itu ada komite sekolah, masyarakat sekitar, dinas pendidikan. Nasa kirim file, Sa. Jangan Tidak, kita baca mau diskusi satu-satu untuk kita diskusi. Bukan ibu baca pengumuman terakhir. Oke. Berarti tadi pertama, Ya, Jadi yang pertama dulu. kita lihat. Nah, itu modal manusia itu ada 3. Itu ada kepala sekolah, terus ada guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Berarti 4. Berarti ada 4. Iya iya. Dia hitung dari guru matematika, dong bilang 3 ini Mbak Fen. Oke, Paul. Sudah? Pas kah atau tambah 4 itu? Pas. Mau tambah apa lagi? Pas tuh. Atau mau tambah apa? Pas toh. Tenaga manusia. Itu kan aset atau modal yang ada di lingkungan sekolah toh. Iya iya iya. Modal khususnya manusia, biotik, bukan abiotik toh. Iya iya. Oke, Tadi lanjut. pengawas sekolah itu masuk di mana? Pengawas sekolah kayaknya masuk di sosial ya. Ah, di sosial. Oh iya, dia kan tidak ada di ide kita di sekolah kadang-kadang. Oke. Gas sosial. Kadang-kadang. Oke. Paul. Oke, sosial. Yang kedua, modal sosial. Oke. 1 ada komite sekolah. Terus masyarakat sekitar. Dinas pendidikan. Pengawas sekolah. Orang tua murid. Organisasi profesi itu ada PGRI, ada IGI, dan Kombel kan tadi kamu bilang. Ya, Kombel. Kombel apa dong punya Kombel? Tidak tahu, Kombel. saya tahu formula. Tadi kau bilang Kombel formula. Oh, formula dong punya, Yoris dan Punto. Oh, bertaruh itu Kombel formula. Habis mau ditambahkan yang gotong royong, tuh tadi bilang, Iya, gotong royong. Sudah itu yang terakhir. Ada berapa ini? 2, 4, 6, ada 7. Gotong royong
toh hanya gotong. Atau mau tambah kata apa lagi? Gotong royong mau deskripsikan seperti apa? Semangat gotong royong begitu? Gotong royong itu dia tidak usah deskripsikan, dia itu semacam norma toh, Iya, kayak norma, sudah nah. aturan yang diterima secara universal di kita lingkungan sekitar ini. Oke. Ya, oke. Pas kah atau mau tambah? Pas. Pas. Ini pengawas tadi sudah masuk toh? Sudah. Ah, oke. Terus yang ketiga itu modal fisik. Itu ada sarana dan prasarana. Bangunan sekolah? Ya, bangunan sekolah. Bangunan sekolah, sarana dan prasarana, itu saya. Apa? Itu saya. Peralatan sekolah kayak laptop apa. Itu sarana prasarana toh, Kak? Iya, semua. Oke. Yang keempat, modal lingkungan. Itu ada persawahan, kebun pisang, dan taman sekolah. Tadi ini Ibu Elvi minta tambah ini apa? Bendungan saluran irigasi. Saluran irigasi. Bendungan dengan saluran irigasi. Oke. Kolam air tawar, kebun pisang, taman sekolah, bendungan, dan saluran irigasi. Ada yang ingin ditambahkan lagi? Oke. Pas. Kebun. Kebun kok? Kebun aja, kebun. Kebun sekolah bisa. Kebun. Kebun, oke. Berarti tidak double, kayak itu ada kebun pisang dan kebun sendiri, tahu? Oh, Kayaknya dobel ya betul. Sudah. kalau begitu pisangnya kasih hilang sah, kan tidak selamanya kebun pisang toh. Oke, kebun saja. Kebun saja. Atau dengan sebut kebun pisang supaya dengan fishball, titik pisang ekstrabol. Fishball. Oke, lanjut. Lanjut. Yang kelima itu ada modal finansial yang terdiri dari ada 1 gaji, terus dari bos, komite, ada RAPS dan SPJ. Iya. Toh, Hermana? Ya, Mas. Oke. Kantin Yang sekolah, keenam, hah? Ya? kantin sekolah bisa tidak? Bisa? Sabar. Kalau kantin sekolah, Bisa, Nero. oh bisa. Ya karena kantin sekolah bisa masuk karena dia masuk di uang tunai itu dia. Artinya bahwa kantin Kan sekolah, fisik. kalau kantin sekolah yang artinya dia punya sumber pemasukan untuk sekolah toh. Iya, maksudnya Iya. begitu. Kalau Apa? kalau kantin yang di kampung sekolah itu kantin Tante Bet, kantin Tante Hoarpun, bukan kantin sekolah itu. Itu Paul, bukan kantin pribadi. Dia paling sembarang. Ya, ya, toh maksud kita pun kantin di sekolah ini dioperasikan oleh sekolah. Hasilnya itu untuk sekolah. Atau mau bikin koperasi simpan pinjam sekolah, bunganya 2%. Jalur kredit. Oke, lanjut dulu. Nanti panjang, lanjut. Yang keenam Pas, kan? itu modal Keenam. politik. Itu ada desa, puskesmas, dan polsek. 3 sah, 3 yang lain-lain masih ada. Terus yang tadi yang apa itu? Kebijakan pemerintah Apa? daerah masuk ke sana. Berarti pemerintah daerah juga kasih masuk ya? Pemerintah daerah. Terus kayak dari apa? Yang kayak kemarin mau pemilihan begini ada yang kasih bola di sekolah atau apa itu maksudnya di mana?
Kayak kasih bola, kasih net. Itu politik praktis tuh. Itu jangan kasih masuk deh, jangan. Dia maksudnya itu maksudnya begini. Aset-aset politik yang berperan atau berkontribusi untuk ini sekolah lah begitu. Jadi mungkin pemerintah daerah juga kita kasih masuk sih. Apa Paula? Pemerintah daerah dengan dinas terkait. Ya. Dinas terkait itu juga perlu kita kasih masuk. Tadi dinas terkait sudah masuk di mana ya tadi? Belum. Tadi kan Ibu Justin lupa. Kita diskusi tadi itu di bagian politik. Tidak, saya ada ke belakang tadi. Oh. Oh, berarti dinas terkait tidak sempat diketik berarti. Iya Pak Paul, I'm so sorry. Oh, tidak apa-apa. Bisa ketik di sekarang? Sudah ketika habis. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ada 5. 5. Tadi Pak Nero, Pemda sudah diwakili oleh dinas terkait itu toh? Oh, berarti sudah. Cukup itu sudah. Oke. Baik, next. Yang ke-7 itu Ini juga kan ini ada modal agama dan budaya. Ada kegiatan keagamaan Katolik dan Kristen. Terus tokoh agama itu ada pastor dan pendeta, Hasehawaka, Bidu, Likurai, Akar Bilan, Mentor Tenun, Kain Tenun, tokoh adat atau Nain, Bibiliku atau Gendrang, Tala atau Gong, dan Giring-giring. Pak Nero. Nanti berpengelompokan Saka itu. Iya, nanti baru kita pengelompokan saja. Bisa agama pun. Misalnya alat-alat ini apa namanya, peralatan seni lokal lah begitu, itu apa sah. Terus ini apa, makanan lokal. Terus apalagi satu tadi nih, kerajinan apa, kerajinan tangan kah, kerajinan apa ya, tenun. Oke Pak Paul, kemana tadi mau ngomong apa? Yang untuk mentor tenun ini sah. Oh itu tuh. Mentor tenun kah, trainer kah, atau pengajar tenun kah? Yang pas, coba cari kata yang pas dulu. Saya selama ini pakai istilah pelatih. Oh, pengajar tenun sah. Pengajar tenun juga boleh. Saya selama ini pakai istilah pelatih. Pelatih tenun. Pelatih tenun. Oh kan kamu di anggaran di SPJ kan tulis itu juga, atau redaksi itu. Saya redaksi itu, pelatih tenun. Pelatih dia memberikan latihan. Memberikan latihan, berarti anak-anak sudah ada kemampuan dasar. Kalau pengajar, berarti anak-anak 0 kabak, baru diajar dong satu. Betul. Berarti pasnya apa? Pengajar tenun sah. Boleh. Pengajar tenun. Atau training. Sudah pengajar saja. Pakai pengajar saja. Iya. Oh, ya, lebih familiar ya. Artinya orang baca bisa langsung paham. Paham, jangan sampai kita Ya sampai sudah. nanti alo center kita di mentor leh. Kita kembali ke modul lain sebelah. Dia bilang kenapa kamu tidak pakai coaching tenun? Oke. Pas kah itu? Oh, pas begitu sudah. Terus yang berikut. Dia punya desain presentasi dalam bentuk apa? PPT sudah. Pakai PPT. Ibu Justin, PPT super simple. Atau mau flyer, poster. Atau mau poster? Poster dia lebih simpel sih. Baru dijelaskan. Poster lebih simpel.
Apa mau apa tadi? Dia bilang ada berapa jenis tuh? Tuh, saya aku lihat dulu ya, teman-teman. Hanya ke Dari poster itu terlalu banyak itu. Mau satu lembar muat ke tidak. tabel. Oh, dia kayaknya susah untuk muat semua. PTT Iya. saja lebih mudah. PPT sudah bikin 7 slide. Iya. Hmm. Dia desimpel toh, tidak terlalu. Supaya ada penjelasan contoh. Penjelasan contoh. Penjelasan contoh. Ya. Kalau mau untuk presentasi mah poster juga baik. Masa kita unggah tugas ini kan harus ada penjelasan. Oh, Iya, jadi biar kalian di PowerPoint sudah lah. iya, iya. Atau Nah, bagaimana? PowerPoint supaya PowerPoint kita bisa. pas mau unggah tugas tidak kepala sakit lah. Ya. Tidak kepala sakit lah. Terus siapa yang membuat PowerPoint? Ah, Justina lu yang dokumentasi. Kakak Susah deh. Sutom. Masih Ah, mau enak ya? masih mau Enak mati. dia sengaja mau tawar lah ini. Besok deh, ini saya ini Lagi mabuk teler. saya ngidam, Terus dia nanti marah. nanti Ada presentasi teler, kita bagi tugas memang. Yang presentasi siapa? Saya timer. Ini time. Biar saya timer Sutom. Oke. Berarti saya Panero presentasi. yang presentasi ini Pak Paul. Pokoknya Ya. kita semua lah untuk ini nanti untuk menjawab ini pertanyaan. Ya. Oke. Oke. Saya kira kita punya diskusi untuk sementara kayaknya pas sudah ya. Ya pas seperti itu. Pas. Artinya atau waktu masih ada untuk Nanti malam Kak mau apa ini atau pas sudah lah ini sudah ya. Pas. Nanti di bagian yang tadi budaya itu Kak Justin nanti pengelompokan yang tadi yang kita sebut-sebut tadi itu macam kayak ini apa namanya barang-barang adat dong itu barang-barang ini barang-barang seni lah itu mungkin Alat musik sah. alat musik tradisional. alat musik ini tradisional mungkin di situ baru dalam kurungnya apalah begitu sudah Mhm. dikumpulkan di satu. Oke. Begitu sudah. Ini Ibu Fasil juga ada keluar. Kita mau ke mana? Kita menunggu sudah. Kakak ambil asam. Kita menunggu. Wah, Ibu Untuk Elvi jam selamat makan. Aduh, jangan marah. Oh, ada kelihatan kah? Dalam video sudah kelihatan. Saya ada makan mangga. Aduh Tuhan. Saya ada Tadi makan saya mangga makan soalnya. dokter. Ada cemil mangga. Kakak ambil asam dong. Oke, kita sudah bisa diizinkan kembali ke main room atau belum? Sabar ya. Di grup ada informasi. Belum, baru jam 2 lewat nih. 2.15, sore 3.15. 3.12. 3.12 baru pindah ke sekolah. 15. Nah, sabar dulu. Tapi kan bila sudah selesai lebih cepat boleh ke sana. Jadi kita ke sana sudah dong, sudah habis tuh. Oh, nah oke. Oke. Kita keluar sudah gabung ke sana sudah. Oke. Ya, toh Panero. Ya. Oke.